Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3146-3148. Yang lain melihat naga emas yang terbang di atas kepala Dev, dan mereka semua tercengang. Dev, seorang kultivator di alam komposit, sangat mengejutkan mereka. Menghadapi naga emas, bahkan 81 harimau pun mulai gemetar. Ini adalah penindasan mutlak terhadap garis keturunan, dan binatang purba ini mengetahui dengan lebih jelas seperti apa keberadaan garis keturunan naga emas itu. Naga emas adalah kepala keluarga naga, dan binatang harimau ini hanyalah raja binatang buas. Sebaliknya, hakim tinggi dan rendah. Melihat 81 harimau yang gemetar, tebing tulang mulai mundur di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Dev akan memanggil jiwa naga emas. Sungguh terlalu. Melihat ekspresi jelek tebing tulang dan harimau lainnya gemetar, Dev tidak berhenti. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev melambai. Naga emas meraung dan menyerbu langsung ke 81 harimau. Naga emas menyerbu ke dalam kelompok harimau, seperti serigala memasuki kawanan domba, membunuh satu dengan satu gigitan, dan membunuh yang lain dengan satu cakaran. Harimau ganas itu berantakan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi mereka sama sekali tidak bisa lepas dari cakupan pulau. Tiba-tiba, harimau-harimau itu dibunuh oleh naga emas satu persatu, dan tombak yang memegang langit jatuh dari langit satu persatu, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Itu hanya pekerjaan sesaat, dan dari 81 harimau, tidak ada yang tersisa. Tebing tulang menderita selama ribuan tahun, dan semua tombak penahan langit berubah menjadi kehampaan saat ini. Tebing tulang tanpa tombak penahan langit seperti harimau tanpa gigi. Setelah membunuh harimau-harimau itu, naga emas membubung ke langit dengan raungan, lalu memasuki tubuh Dev. Dev menatap tebing tulang dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saat ini, tebing tulang tidak lagi memiliki kesombongan, seperti bola kempes. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun kerja keras, aku akan segera dapat memulihkan tubuh fisikku, tetapi aku kalah di tangan bocah cilik sepertimu. Lupakan saja, mungkin ini kehendak Tuhan. Ini adalah takdirku. Aku baru saja dibunuh oleh seorang kultivator kecil dari alam komposit. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku? Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Setelah tebing tulang selesai berbicara, tangannya perlahan membentuk segel di dadanya, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Tiba-tiba, lonceng perak berbunyi antara langit dan bumi. Suara ini, seolah-olah datang dari 9 hari lagi, atau dari jurang bawah tanah, bergema di seluruh pulau. Mendengar suara bel perak, semua orang tercengang. Tebing tulang membuka mulutnya perlahan, dan kitab kipas ditransmisikan dari mulut tebing tulang ke segala arah. Dengan keluarnya kitab suci tebing tulang, dunia bergetar, dan gelombang panas yang tak berujung muncul dari pulau kecil dan lautan tinta. Nyala api mendekati tebing tulang, dan rune tak berujung berkelap-kelip dalam nyala api. Langit dan bumi langsung dipenuhi api, seluruh lautan tinta melonjak, dan langit menjadi lautan api. Melihat mantra yang diucapkan oleh tebing tulang, Dev sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator kuno, bahkan jika dia kehilangan tubuhnya, dia masih bisa mengucapkan mantra seperti itu hanya dengan satu jiwa yang tersisa. Tebing tulang mengangkat tangan kanannya perlahan, dan bunga teratai api hitam muncul di depannya. Lautan tinta hitam memantulkan bunga teratai api hitam, mengubah seluruh kehampaan. Munculnya teratai api menyebabkan semua kekuatan api di dunia sekitarnya bergegas menuju tebing tulang. Di lautan tinta, seperti gunung berapi yang meletus, gugusan api meletus dari dasar laut. Teratai api tumbuh semakin besar, dan tebing tulang digantung di tengah teratai api, dikelilingi oleh api. Kemudian api yang meletus semuanya menyatu pada teratai api, seperti naga api. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar terpana. Tebing tulang ini akan menghancurkan dunia, dan mereka akan mati bersama. Teratai api terus menyerap api, dan menjadi semakin besar, hingga langsung menutupi seluruh pulau. Naik perahu roh, pergi, cepat pergi. Dev berteriak pada orang-orang yang masih linglung. Hantu tua gunung iblis dan yang lainnya bereaksi, dan bergegas menuju perahu roh di pantai pulau satu demi satu. Semua orang bergegas untuk melompat ke kapal roh. Kemudian perahu roh berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan tercepat, dan berhenti setelah berlari lebih dari 10 mil. Dev,
Dev. Tuan Chen, apakah dia baik-baik saja? Mata Yulian penuh kekhawatiran, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, apalagi menyelamatkan Dev, akan sulit untuk mendarat di pulau saat ini. Dia akan baik-baik saja, kekuatan Tuan Chen melampaui imajinasi kita semua. Hantu tua Gunung Iblis sangat percaya pada Dev. Karena Dev menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan yang paling terang, dan pada saat yang sama, Dev terbungkus lapisan api di luar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Di ruang asli Dev, bintang-bintang dari sumber api menjadi sangat terang. Dev bermaksud mengikuti tebing tulang ini untuk melawan api dengan api. Nyala api Guya hanyalah api dari tengah bumi, tetapi asal mula api Dev berasal dari nyala api iblis, jadi dalam hal nyala api Dev bahkan lebih baik. Tapi sekarang tebing tulang memegang sikap putus asa, dan dia tidak takut lagi, kalau tidak, dia tidak akan berani mengembang teratai api sedemikian besar. Melihat Dev tidak melarikan diri, tetapi masih aktif bertarung, tebing tulang mendengus dingin dan berkata, "Wah, kamu tidak punya kesempatan. Di bawah teratai api ini, tidak ada kehidupan yang akan bertahan, dan bahkan pulau kecil ini akan musnah. Apakah ada kesempatan? Itu bukan terserah kamu, tapi terserah aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan ada banyak orang kuat kuno di antara mereka. Tapi bukankah pada akhirnya aku hidup dengan baik? Kali ini tidak terkecuali." Dev masih dengan putus asa memobilisasi sumber api di tubuhnya, mulutnya penuh dengan penghinaan. Tebing tulang tidak mengatakan apa-apa, tapi keseluruhan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Teratai api besar segera mendesak ke arah pulau. Dev menatap teratai api dengan kedua matanya, dan berdiri tegak, sementara nyanyian naga bergema di tubuhnya. Dev terbakar dengan api di sekujur tubuhnya, tapi nyala api ini seperti nyala api kecil di depan teratai api besar. Tampaknya sangat tidak penting, tetapi Dev tidak bergeming. Mati. Teratai api akhirnya jatuh dan menghantam pulau dengan ganas. Gemuruh. Semburan sosok seperti guntur, seluruh pulau dilalap lautan api. Di permukaan laut sekitarnya, gelombang besar setinggi 100 meter terjadi, menyebar ke sekitarnya secara terus-menerus, gelombang demi gelombang. Perahu roh, yang jaraknya lebih dari 10 kilometer, terombang-ambing oleh ombak besar, seolah-olah akan terbalik kapan saja. Dev. Melihat ini, Ku ini berteriak sedih dan marah. Yang lain juga mengeluarkan keringat dingin untuk Dev bagaimanapun, di bawah serangan semacam ini, belum lagi Dev, seorang kultivator di alam komposit, bahkan seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, dia mungkin tidak dapat menahannya. Puff. Tebing tulang memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setelah pukulan ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup terlalu lama. Nyala api masih menyala di pulau kecil itu, dan seluruh pulau kecil itu tenggelam langsung di bawah pemboman, hanya menyisakan 1/10 tanah yang terlihat di atas lautan tinta. Sepertinya mereka semua akan segera tenggelam ke lautan tinta. Nyala api berangsur-angsur padam, dan tebing tulang melirik ke pulau kecil dengan hanya sebidang kecil tanah tersisa, tetapi tidak menemukan Dev. Sudut mulut tebing tulang memunculkan senyuman. Di bawah serangan semacam ini, jangankan kultivator alam komposit seperti Dev, bahkan seorang kultivator yang lebih kuat, akan sulit untuk melarikan diri. Dev pasti telah menjadi abu karena serangan itu, bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Anda harus tahu bahwa itu adalah api di tengah bumi, suhunya mencapai puluhan ribu derajat, bagaimana Dev bisa menahannya? Tepat ketika tebing tulang bangga dan menunggu sisa jiwanya mati, dia tiba-tiba terbatuk dan menariknya kembali. Ahem. Tidak terlalu kuat, tapi terlalu membosankan. Aku serba hitam. Dev muncul dari bumi yang hangus. Seluruh tubuh Dev hangus hitam, seolah-olah terbakar, tetapi tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan di tubuhnya masih utuh, yang berarti pukulan barusan, bahkan tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan, sama sekali tidak dapat dihancurkan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ketika Dev menyerap energi naga, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan juga menguat. Dev berdiri, menyapu kotoran dari tubuhnya, dan membelai rambutnya. Sial, gaya rambutku berantakan. Dev menatap tebing tulang dengan provokatif. Melihat Dev yang tidak terluka, tebing tulang menjadi gila. Ini adalah langkah putus asa, dan dia berencana untuk mati bersama. Sekarang Dev tidak terluka, tapi dia sendiri akan binasa. Apa ini? Ah! Tebing tulang berteriak seperti orang gila. Seorang kultivator kuno dibuat gila oleh Dev.
Tuan Chen baik-baik saja, dia baik-baik saja. Yulian melihat dari jauh dan menemukan bahwa Dev baik-baik saja, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Prestasi Tuan Chen pasti tidak akan terbatas di masa depan. Kata hantu tua Gunung Iblis perlahan. Semua orang memandang Dev dengan kaget, di bawah serangan yang begitu mengerikan, dia selamat. Saat ini, Dev melihat ke arah tebing tulang yang sudah gila, dan berkata sambil tersenyum dingin, tidak sopan datang ke sini, karena kamu telah membakarku, aku akan membakarmu juga. Kata Dev, bola api muncul dari telapak tangannya, lalu dia melambaikannya, langsung menyelimuti tebing tulang. Ah! Tebing tulang meraung keras. Sekalipun itu adalah jiwa yang tersisa, sangatlah menyakitkan untuk dibakar oleh api pamungkas ini. Di tengah jeritan, sisa jiwa tebing tulang benar-benar musnah, tidak meninggalkan jejak lagi di dunia ini. Ketika Dev membunuh tebing tulang, pulau kecil di bawah kakinya bergetar beberapa saat, lalu mulai runtuh, tenggelam ke lautan tinta. Dev melompat dan meraung panjang. Kura-kura suci yang sebelumnya menyerah, muncul seketika, membiarkan Dev mendarat di punggung kura-kura dengan mantap. Segera, pulau itu tenggelam, dan banyak kepala muncul tidak jauh dari sana. Orang-orang ini adalah Fausto, Tiago dan lainnya yang merasa nyaman dan sedang menyerap kekuatan spiritual di sana. Pukulan tadi membangunkan orang-orang ini, dan dengan tenggelamnya pulau, semua orang ini berenang dengan sekuat tenaga. Ketika mereka melihat pulau itu menghilang, mereka semua panik. Selain itu, perahu roh juga berlari lebih dari 10 mil jauhnya, jadi mereka hanya bisa berendam di air. Meskipun orang-orang ini semua adalah kultivator, namun tidak masalah untuk terbang di udara, namun sayang pulau kecil tersebut telah hilang, dan mereka tidak dapat terbang di atas lautan tinta. Mereka hanya bisa berendam di air, atau berenang ke laut menuju kapal roh sendiri. Hanya saja jika ada binatang buas yang menyerang selama periode waktu ini, mereka akan menjadi domba yang akan disembelih. Duduk di atas kura-kura suci, Dev tersenyum tipis saat melihat para kultivator ini muncul. Tuan Chen, tolong bantu kami, bisakah kami duduk di atas kura-kura sucimu? Seorang kultivator bertanya kepada Dev dengan keras. Tidak masalah, naiklah. Dev mengangguk. Kura-kura suci Dev cukup besar untuk menampung 8 orang, tidak ada masalah. Para kultivator itu naik ke bagian belakang kura-kura suci satu per satu. Kemudian Fausto dan Tiago saling memandang, dan mereka juga menggigit peluru dan memanjat kura-kura suci Dev. Turun, siapa yang menyuruh kalian berdua untuk naik? Dev berkata kepada mereka berdua. Fausto dan Tiago terkejut sesaat, lalu Tiago berkata, Dev, jangan pergi terlalu jauh, jangan lupa, aku yang mendapatkan tiket untukmu supaya bisa naik perahu. Itu karena kamu idiot, kamu berendam di air, jadi kamu tidak diizinkan memanjat. Kata Dev dengan senyum tipis. Ini membuat Tiago sangat marah sehingga dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Bersambung.